Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahi Ahmad Galalili. Saya dari Fakultas Teknik Sarjana Wiyata, teman siswa, lebih tepatnya di Prodi Teknik Industri. NIM saya 2049. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari sebuah penelitian saya tentang pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha. Secara harfiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual, sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Di sini ada beberapa konsep pasar monopoli. Ya, pasar monopoli timbul akibat adanya praktek, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Mengapa pesaing tidak bisa masuk? Di sini ada 3 alasan. Yang pertama, sumber daya dikunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Artinya, barang utama untuk sehingga tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk memperolehnya. Maka dari itu, perusahaan monopolis dapat menetapkan harga yang tinggi walau biaya marginalnya rendah. 2. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Inilah yang dikatakan regulate monopolis. Dalam monopoli ini pemerintah sengaja menciptakan monopoli demi melayani kepentingan publik. Sebagai contoh, pemerintah memberikan hak mengoleh air kepada PAM, listrik kepada PLN dan lain-lain. Yang ketiga, biaya-biaya produksi akan lebih efisien jika hanya satu produsen tunggal yang membuat produk daripada banyak perusahaan. Inilah yang dikatakan natural monopoly. Contohnya adalah distribusi air bersih, pipa gas dan listrik. Untuk dapat melayani kebutuhan produk, sebuah perusahaan harus membuat jaringan. Bayangkan, jika banyak perusahaan yang membangun jaringan, betapa tidak efisiennya biaya produksi. Sini ada undang-undang tentang monopoli. Terlepas dari kenyataan bahwa dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dan kekuatan ekonomi yang besar dalam banyak hal, praktik monopoli, oligopoli, suap harus dibatasi dan dikendalikan. Karena bila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Strategi yang paling ampuh untuk itu, sebagaimana juga ditempuh oleh negara maju semacam Amerika, adalah melalui undang-undang anti monopoli. Dan di sini kita dapat mengetahui ciri-ciri pasar monopoli sebagai berikut. 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. 3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Nah, itulah ciri-ciri pasar monopoli. Di sini kita lanjut ke jenis-jenis monopoli.
Jenis monopoli itu ada dua, yaitu monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Dua, monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Nah, itu adalah jenis-jenis monopoli. Selanjutnya, jenis monopoli yang dilarang sebagai berikut. 1. Monopoli bailau, monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup yang banyak. Monopoli by nature, monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Monopoli by license, izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya sebelumnya. Kita mengetahui faktor-faktor timbulnya monopoli. Hal-hal yang dapat menimbulkan monopoli diantaranya: 1. Adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Satu jenis produk mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu, misalnya perusahaan listrik negara atau PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat secara luas, maka penguasaan atau pengolahannya ditangani oleh pemerintah. 2. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya, atau satu periode tertentu dapat mempunyai kedudukan monopoli. Misalnya, penguasaan teknik foto dulu hanya ada pada Kodak, sehingga sampai sekarang orang sering menyebut Tustel. 3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Satu produsen menemukan cara-cara produksi baru atau menghasilkan produksi jenis baru, kemudian dimintakan hak paten pada pemerintah. Dalam hal ini, produsen mendapatkan monopoli untuk menghasilkan barang tersebut. Misalnya, Graham Bell untuk pesawat telepon dan Thomas Edison untuk bola lampu pijar. 4. Adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau kelembagaan. Misalnya monopoli yang dipegang oleh PT Astra Internasional, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. 5. Adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Misalnya karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Dampak monopoli dan pemecahannya. Pemberlakuan monopoli pada perekonomian menimbulkan dua sisi dampak, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Di antara sisi positif diantaranya: 1. Memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. 2. Meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. 3. Kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. 4. Aktivitas dan kreativitas sebagai penelitian dan pengembangan perusahaan. Dari sisi negatif diantaranya: 1. Ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopolis
sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. 2. Memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif, yaitu sesuai dengan permintaan konsumen. 3. Menekan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. 4. Terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.